Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 ingin dalam kesempatan kali ini kami ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat kelas pada suatu project. Jadi, kelas ini fungsinya sebenarnya untuk mempermudah kita dalam mengecek data atau mengecek project. Jadi, karena apa di dalam ini dalam kelas ini kita menjadi lebih ringkas, lebih simpel lagi, tidak seperti kemarin yang dalam satu project itu terdapat banyak line. Nah, di sini kita bisa membuatnya hanya dalam beberapa line saja. Nah, karena dalam kelas ini nanti bisa diisi oleh beberapa project. Jadi misalkan satu kelas kita isi 3 project atau 4 atau ya dan seterusnya ya. Jadi itu yang membuatnya menjadi lebih simpel dan mempermudah kita sebenarnya dalam pengoreksian data kita atau project kita. Nah, di sini kita akan membuat kelas berdasarkan 3 project yang kemarin. Jadi yang kemarin itu ada project kita di yang pertama ada ATM Rama, kemudian ada Jeko, dan yang terakhir itu ada eh, Faktorial. Jadi dari ketiga project tersebut kita akan membuat menjadikannya satu kelas. Nah, kita langsung saja di sini kita buka aplikasinya. Oke, setelah terbuka kita buka terlebih dahulu eh, project-project yang ingin kita jadikan kelas. Yang pertama kita buka dulu yang ATM, kemudian kita buka lagi yang Jeko, dan kita buka lagi yang uh, hitung. Nah, jadi di sini setelah setelah kita uh, memanggil ini, ada satu lagi ya filenya kurang. Di sini kita panggil lagi, buka file hitung 3. Nah, jadi di sini kita akan membuat ketiga project ini menjadi satu atau menggabungkannya dalam satu kelas. Nah, di sini misalkan kita buat kelas hitung saja. Jadi nanti project ATM Rama dan project Jeko ini akan menjadi satu kelas di kelas hitung. Nah, untuk membuatnya langsung saja kita begini. Setelah masuk ketiga filenya dibuka, dan di sini misalkan ini tidak harus 3 ya, atau ini bisa lebih dari 3. Nah, di sini langsung saja kita pertama kali klik kanan di yang akan kita buat kelasnya, dan kita klik set hitung 3 karena namanya hitung 3 as active project. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan project ini. Jadi yang akan dieksekusi oleh aplikasi Qt ini adalah yang hitung 3. Jadi tidak terbalik-balik nantinya. Oke, setelah kita klik active project, kemudian kita klik file. Dan di sini ada new file or project. Kita klik ini, atau dengan kita bisa juga mengeklik shortcut ya dengan klik Ctrl N untuk mengkliknya. Nah, kemudian di sini kita pilih di kolom file and class, kita pilih C++. Ini di sini kita klik C++ class. Kemudian klik choose. Nah, kita beri nama di sini. Kelasnya apa? Jadi misalkan di sini kita beri kelas hitung. Kelas hitung. Nah, usahakan dalam pemberian nama itu nama kelas ini di depannya ini harus menggunakan huruf besar ya. Jadi ini nanti untuk mempermudah kita dalam nantinya. Karena apa, nanti ini yang membedakan antara ini nama kelas dengan headernya. Nanti ada fungsinya nanti pada tahap selanjutnya nanti yang akan saya jelaskan juga. Nah, selanjutnya di sini ada base class. Kita di sini menggunakan QObject. Oke, setelah itu kita klik next.
kita klik finish. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Di sini di project hitung tadi ada header dan ada kelas hitung .cpp dan ada kelas hitung .h. Ini untuk .h ini untuk headernya dan ini untuk cpp-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke main cpp. Nah, di sini fungsi integer faktorial, kemudian fungsi integer pangkat, ini kita copy. Nah, jadi kita copy hanya fungsinya saja, atasnya ini aja. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke header, karena ini seperti istilahnya sebagai judul dari kelasnya nanti. Nah, di sini prinsipnya sama saja. Di setiap akhir kalimat atau kata-kata ini kita harus memberi titik koma di sini. Kemudian klik enter. Karena di sini tadi ada dua ya, faktorial dan faktorial ini dan pangkat. Nah, jadi kita harus memindahkan juga pangkatnya juga. Untuk integer main ini tidak perlu, karena yang kita pindahkan hanya yang atas ini saja, yang fungsi yang kita buat sendiri, bukan yang berasal dari program Qt-nya. Sama seperti tadi, kita copy, pindahkan ke header kelas hitung, kita beri titik koma. Nah, setelah fungsi dari fungsi dari project tadi, kedua fungsinya sudah masuk ke header, nah, kita tinggal memberikan definisi, maksudnya itu definisi dari faktorial dan definisi dari pangkat ini ke kelas hitung ini nantinya. Jadi definisi dari faktorial dan pangkat akan kita berikan di kelas hitung ini, di kelas hitung.cpp. Caranya seperti ini. Pertama, kita tempatkan kursor kita di atas faktorial atau di atas katanya di sini. Kemudian kita klik kanan. Di sini ada tulisan refactor. Kemudian kita klik add definition in kelas hitung cpp. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini kan. Jadi muncul ini adalah untuk definisi dari kelas hitung.h, dari header.h, dari header, dan definisi dari faktorial. Nah, kemudian ada satu lagi di sini ya, yang pangkat juga kita lakukan hal yang sama. Ini kita add definition in kelas hitung sini. Ini untuk definisi untuk faktorial, kemudian yang ini definisi untuk pangkatnya. Setelah itu kita isi definisinya di sini. Kita isi dengan data yang ada di main cpp. Jadi dari sini, mulai dari return sampai integer ini, dan di sini kita copy. Kita berikan di sini, kita masukkan di sini. Yang faktorial dimasukkan di faktorial, yang pangkat di pangkat. Ini pangkat, kita copy di sini. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke kelas hitung.cpp. Di sini sama seperti tadi ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa menghapus yang ini tadi, karena ini fungsinya ini sudah masuk ke header.kelas hitung.h, dan definisinya sudah masuk ke kelas hitung.cpp. Maka kita bisa menghapus yang ada atau data yang ada di main cpp ini. Kita hapus dari sini ya, dari atas integer main sampai bawah sini kita hapus semua. Nah, setelah terhapus, ketika kita ingin mengecek project atau mengetahui hasil yang tadi, project tadi, maka kita seperti biasa kita buat library baru di sini. Kita tik include ya, include. Nah, di sini karena header tadi
adalah kelas hitung, maka di sini kita buat juga untuk memanggil kelas hitung ya. Kelas hitung.h. Kita panggil headernya, header dari ini tadi. Ini di include kelas hitung.h, ini headernya. Nah, kemudian di bawahnya, di bawah key core application ini kita beri objeknya ya. Jadi objek dari ini kita ketik di sini, kelas hitung, k-nya yang besar. Nah, ini yang membedakan kenapa kita tadi beri nama kelas dengan header untuk membedakan ini. Jadi yang k besar ini adalah nama kelasnya, kelas hitung. Jadi yang k kecil ini adalah headernya. Nah, setelah itu kita misalkan kita beri objek di sini hit titik koma. Nah, di sini ada 3 soal. Nah, untuk mempermudah kita ambil salah satu saja ya, salah satu rumus untuk misalkan mengetahui hasilnya nanti. Kita hapus saja yang ini untuk mempermudah. Oke, sini kita hapus. Nah, karena di sini kita beri objek hit, jadi ketika kita ingin mengetahui hasil dari integer soal 3, maka dari setiap ini kita beri objek hit di depannya. Jadi kita seperti ini kita lakukan, kita ketik hit dot, nah hit dot pangkat, nah seperti ini. Ini semuanya kita beri sama ya, hit faktorial, kemudian hit sini, beri lagi di sini hit. Nah, setelah semuanya kita beri di sini, nah kita bisa mengetahui hasilnya dari sini. Key debug soal 3, kita nanti hasilnya akan tampil di konsol hitamnya itu. Kita langsung saja coba kita cek di sini. Save all. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul, ini hasil dari soal 3. Jadi hasilnya adalah 256. Ketika apabila tanda dari program kita atau project kita itu berhasil, maka dia akan muncul seperti ini, hasilnya muncul di konsolnya. Nah, kalau tidak berhasil, biasanya pada saat kita mengklik build atau melakukan build, maka di sini buildnya tidak berwarna hijau tapi berwarna merah. Itu berarti terdapat kesalahan. Oke, setelah itu karena di sini ada 3 project yang akan kita jadikan satu, maka kita lakukan hal yang sama pada project yang kedua. Nah, di sini kita buka project yang ATM Rama. Nah, jadi kita lakukan hal yang sama yang seperti tadi ya. Kita copy ini, fungsi atas ini, kita copy sini ya, kita copy, kita pindahkan ke headernya sini. Sebentar, kita buat header baru lagi, maksud saya. Kita copy dulu tadi ya, kita buat lagi di sini file, new file or project, C++. Ini sudah otomatis ya, gini. Nah, di sini class name kita beri Rama. Kita beri Rama di sini, sama seperti tadi. Usahakan huruf depannya itu huruf kapital. Kemudian di sini kita pilih key object, kemudian klik next, finish. Nah, bentar. Bentar, ini kenapa? Bentar ya. Terdapat kesalahan di sini. Seharusnya dia muncul di headernya. Nah, jadi setelah kita memasukkan atau membuat header dari kelas hitung, nah di sini kita akan menggabungkan lagi project ATM Rama ke kelas hitung ini,
kelas hitung 3. Jadi ini kita gabungkan ke kelas hitung 3. Makanya yang pertama kita klik ini dulu. Seperti tadi kita aktifkan projectnya. Nah, kita buat lagi di sini. Nih, kita klik file seperti tadi, new file, klik choose. Nah, di sini kita beri nama, misalkan Rama. Nah, ini sama seperti tadi, huruf depannya harus besar. Dan ini kita pilih key object, klik next, udah. Nah, di sini akan terotomatis ATM Rama tadi akan masuk di kelas hitung 3 Pro. Kalau tidak otomatis ya kita setting secara manual sendiri. Kita di sini kita harus karena ingin menggabungkannya menjadi satu di hitung 3, maka kita pilih hitung 3 di sini. Kita kemudian klik finish. Nah, di sini muncul header dari rama.h, kemudian ada rama.cpp di sini. Ini adalah kelas dari ini tadi, ATM Rama di sini tadi. Kemudian setelah itu kita lakukan yang sama sama seperti tadi. Kita copy yang atasnya ini. Kita copy, pindahkan ke header sama seperti tadi langkah-langkahnya. Tepat di bawah explicit, Ctrl V. Kemudian kita beri titik koma, enter. Kemudian di sini yang ini juga kita pindahkan di sini ya. Ini kita pindahkan, kita masukkan di rama.h karena ini adalah judul atau headernya, kepalanya. Oke, setelah itu kita seperti tadi kita tambah, kita beri definisinya, definisi dari expense itu apa. Dan sini add definition. Oke, kemudian yang satu lagi definition dari tambahan itu apa di sini ya. Oke, setelah itu sama seperti tadi kita copy definisinya dari sini, dari main.cpp. Kita copy di sini, kita letakkan pada rama.cpp di sini. Sama seperti tadi, karena ini adalah expense, berarti kita masukkan di deskripsinya expense. Oke, di sini. Kemudian untuk deskripsi yang tambahan, kita copy lagi di sini. Oke, kita copy. Nah, gini. Oke, setelah itu kita buka main.cpp lagi. Nah, ini kan tadi keywordnya soal 3, maksudnya ini untuk mengetahui hasil dari hitung 3. Nah, ketika kita ingin mengetahui atau mengecek hasil dari yang project ATM Rama, nah di sini kita buat lagi di sini. Kita buat library lagi untuk memanggil kelasnya di sini. Include. Oke, include. Nah, kita pilih rama.h sama seperti tadi kelas hitung.h, dan sekarang rama.h. Headernya kita panggil di sini, library headernya. Nah, setelah itu kita buat di sini. Ini kelasnya tadi ya, rama. Kemudian misalkan di sini kita buat objek rm. Oke, titik koma. Nah, kita masukkan rumus dari main cpp ini yang ATM Rama. Kita masukkan rumusnya tadi. Kita copy dimulai dari sini ya. Ini sampai ke sini. Sini. Ini kita copy. Maaf. Terjadi kesalahan tadi. Kita copy, kita paste di main.cpp di bawah objek rm tadi ini ya. Setelah objek rm. Nah, seperti tadi
Kalau di sini tadi kita buat objeknya hit, maka di sini kita beri hit di depannya. Nah, di sini karena kita buat rm, jadi di sini kita buat rm di setiap di depan katanya ini. Rm dot, nah seperti ini. Bentar ya, terjadi kesalahan di sini. Kita beri di sini hit rm ya di sini ya. Nah, hit rm sama seperti tadi, di sini juga rm juga kita beri ya. Rm dot, ini juga rm dot ya. Ini rm. Oke, setelah semua itu berarti, nah, jika kita ingin mengecek hasil dari ATM Rama, maka kita ganti key debugnya dengan yang sini, karena kita di sini memakai jumlah ya, jadi kita ganti dengan jumlah. Nah, kita langsung saja di sini kita debug sama seperti tadi ya. Oke. Oke, di sini tadi terdapat kesalahan ya. Rumusnya sebenarnya bukan yang tadi tapi yang ini, karena yang tadi itu adalah definisi dari integer tambahan. Jadi rumusnya yang ini, yang di bawah sekali. Ini. Oke, setelah itu sama seperti tadi kita copy rumusnya di sini. Nah, karena kita di sini memakai objeknya rm, jadi di sini depannya kita kasih rm dot, nah begini ya. Sini juga rm. Nah, di sini sudah saya ganti ya. Karena di sini key debug saldo Rama, jadi kita ganti saldo Rama. Oke, setelah itu kita klik debug ini. Oke. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi akan muncul hasil di sini. Berarti program yang kita buat berhasil. Nah, kemudian di sini ada satu lagi file project Jeko yang akan kita masukkan ke kelas hitung 3 ya, seperti tadi kelas hitung. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita klik ini aktif dulu, kemudian kita buat lagi new project, kelas baru ya. Oke, di sini kita buat Jeko sama seperti tadi, depannya huruf besar, key object. Oke, kita klik next. Nah, di sini belum muncul ya. Nah, kalau yang tadi itu sudah otomatis masuk ke hitung 3, nah ini secara manual, jadi kita setting ke hitung 3 Pro agar dia masuk ke kelas hitung 3 Pro. Klik finish. Nah, sudah muncul di sini. Jeko kelas hitung. Nah, jadi sudah muncul semua di headernya, header juga sudah ada di sini. Jeko. Nah, sama seperti tadi prinsipnya. Jadi kita pertama kali kita klik
Ini kita collapse dulu untuk mempermudah ya. Kita klik di sini, copy ini ya, fungsinya ya, kita copy di sini, kita pastekan di headernya di sini ya, headernya Jeko di bawah explicit sama seperti tadi ya. Oke, karena di sini hanya ada satu ya, kita lihat di sini ya, ada satu fungsi saja. Nah, langsung saja kita buat definisinya di sini ya. Definisi dari belanja pindah ini kita buat definisi refactor add definition to Jeko CPP. Nah, sudah. Jika sudah masuk di sini, langsung saja kita masukkan datanya di sini ya. Data dari ini, data dari definisi untuk Jeko, copy. Kita pilih di sini, kita masukkan di Jeko CPP data tadi ya. Oke, setelah itu ini sudah, kita tinggal masukkan rumusnya ke main CPP. Jadi rumus dari Jeko ini, yang di main CPP ini kita masukkan rumusnya ini ke dalam mainnya. Kita jadikan satu. Jadi di sini kita copy tadi, sama seperti tadi prinsipnya, ini kita copy di sini, copy, kemudian kita pastekan di sini main CPP. Nah, kita buat lagi di sini library baru ya. Sini library baru, include. Nah, di sini kita buat, karena di sini namanya Jeko ya, kita klik Jeko. Jeko.h. Nah, di sini kita buat lagi di bawah saldo ini C besar objeknya. Misalkan kita buat CC di koma, sama seperti tadi kita pastikan rumusnya di sini. Nah, karena kita di sini membuat objek CC, maka di sini kita klik atau kita berikan CC di depannya. Nah, ketika kita ingin mengecek hasilnya, kita klik CC, dikenakan maksud saya. Nah, ini. Oke, sama seperti tadi kita klik debug ini. Bentar, terjadi kesalahan di sini ya. Tidak terbaca. Kami mohon maaf karena tadi ada kesalahan, dan sekarang kesalahan itu sudah diperbaiki. Untuk hasil akhir dari Jeko, kita bisa ngecek di sini ya, dikenakan ini, kita bisa debug, dan hasilnya adalah ini. Nah, jadi berarti sudah bisa dipastikan kalau program Jeko yang kita masukkan ke kelas tadi benar. Nah, untuk misalkan kita ini sekarang kita lagi
ngecek hasil dari Jeko. Nah, ketika ingin mengecek hasil misalkan dari Rama ataupun dari kelas hitung, kita hanya tinggal mengganti keybagnya saja. Jadi di sini dikenakan misalkan kita ingin mengecek kelas hitung, maka kita ganti dengan soal 3. Kemudian ketika ingin mengecek ATM Rama, maka kita ganti dengan saldo Rama. Nah, begitu seterusnya. Sekian tutorial dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.